Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan Allah juga memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki. Di antara yang Allah inginkan di dalam ciptaannya adalah waktu, di mana waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagiannya lebih dari waktu sebagian yang lain. Sebagai contoh, ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dalam setiap tahunnya itu satu bulan Allah muliakan dari bulan-bulan yang lainnya, dan itu adalah bulan Ramadan. Ada yang dalam satu tahun itu siangnya sekali, dan dia adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu satu tahun sekali siangnya. Kemudian juga ada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu waktunya Allah lebihkan dari yang lainnya. Di antaranya adalah malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan melebihi dari 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian wama adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Allah menjadikan satu malam di setiap tahun, di setiap tahun sekali malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan di dalam malam Lailatul Qadar itu sangat banyak. Di antaranya karena malam tersebut adalah di mana dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang lain yang ada di dalam malam Lailatul Qadar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Terus apa makna dari lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan? Dalam apanya?
Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam mentafsirkan ayat yang mulia tadi, surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, beliau mengatakan bahwa seorang yang melakukan suatu amalan di malam tersebut, yaitu di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Seorang yang melakukan amalan di malam tersebut, itu pahalanya jauh lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Mungkin kalau bagi manusia aneh, masa beramal cuma 1 malam diberikan pahala lebih baik pahalanya daripada seorang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Mungkin bagi manusia aneh, tetapi bagi Allah itu mudah. Misalnya kalau manusia masa kerja 1 tahun, misalnya kerja 1 tahun, pensiunannya ya dikasih 5 miliar plus rumah mewah seharga 10 miliar, kayaknya kan nggak mungkin, jarang, mungkin ada pun nggak tahu di mana. Ya masa 1 tahun kerja ya kemudian pensiun seperti itu. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mudah. Allah memberikan pahala bukan seperti balasan ya. Allah di dalam membalas seorang berbuat amalan itu enggak 1 dibalas dengan 1, 2 dibalas 2, atau 3 dibalas 3, enggak, tetapi lebih. Bahkan ada 1 malam yang Allah muliakan seorang beramal di waktu tersebut lebih baik dari seorang beribadah 83 tahun 4 bulan. Ini sudah melebihi usianya ya. Kenapa? Karena memang umat ini umurnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yujawizu dzalik, dan ada yang lewat dari umur itu tapi enggak banyak, sedikit. Ya. Banyak orang yang meninggal dunia 60 tahun, 60 lebih dikit. 80 mungkin ada tapi sudah enggak banyak, jarang. Itu sudah bonus ya. Apalagi kalau kita ngelihat umurnya Nabi saja berapa? 63 tahun. Jadi kalau jenengan ikut umurnya Nabi dan sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu, wah ini kayaknya jenengan makan itu nggak ada pantangan apa-apa aja mah seminggu lagi. Kalau umurnya apa? Kalau umurnya ya sama dengan umurnya Rasul. Dan orang yang umurnya 60 tahun itu apakah isinya ibadah semuanya? Enggak. Kenapa? Karena harus dipotong kalau tidur, dipotong tidurnya. Umumnya orang tidur 8 jam ya. Berarti kalau 24 jam sepertiganya sudah buat tidur ya. Yang umurnya 60 tahun minimal sudah tidur 20 tahun ya. 20 tahun tidur itu sudah mau mengalahkan Ashabul Kahfi itu ya. Itu yang normal 8 jam. Gak tahu kalau jenengan ada tidur siang, tidur sore, tidur malam, mungkin lebih jemaah. Kemudian juga belum lagi dipotong waktu masih bayi sampai dewasa, belum lagi dipotong waktu kerja berapa jam sehari, 8 jam, belum lemburnya tuh, belum lagi malamnya masih jualan online. Berapa waktu dari 60 tahun umur tersebut yang digunakan untuk ibadah, sehingga malam Lailatul Qadar ini
Rasul menyebutkan bahwa lebih baik dari 83 tahun 4 bulan, maknanya seorang yang beribadah di malam tersebut ya, lebih baik pahalanya dari 83 tahun lebih, seumur hidup lebih ya. Terus tahunya gimana? Tahu kapan malam tersebut? Disebutkan dalam hadis Nabi, waktu malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Gampang ya, Pak. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan sekarang kita di bulan Ramadan. Dari 365 hari setahun diringkas jadi berapa? 30 hari bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan enggak dari awal sampai akhir, tetapi malam Lailatul Qadar itu adalah jatuh pada 10 akhir bulan Ramadan. Dikurangi lagi, diringkas di 10 akhir bulan Ramadan, jatuh pada malam-malam ganjil. Jatuh pada malam-malam ganjil. Malam ganjil yang mana Ustaz? Kan malam orang itu beda-beda dengan yang ada di luar. Ya sudah, kita di mana sekarang? Sudah ngikutin di mana kita tinggal. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau lailatal qadri, lailatal qadri. Berburulah oleh kalian, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar fi asyri awakhir minar Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Wa fil witri, dan di malam-malam ganjil, witir ganjil. Ya. Loh, ganjil itu kan ada 5, 21, 23, 25, 27, 29, yang mana nih? Untuk kepastian di malam ganjil itu memang tidak disebutkan secara pasti di malam yang keberapanya, karena ini berubah-ubah, mungkin 21, mungkin 23. Rasul pernah mengalami 2 kali sebelum wafat, menyampaikan paginya semalam malam Lailatul Qadar itu Rasul mengatakan di malam ke-21. Tahun setelahnya Rasul mengabarkan di malam yang ke-27. Dan ini apa, tidak bisa ya, tidak bisa oh kalau gitu 21, 27, enggak, karena memang berubah ya. Dan tidak ada alat khusus untuk mencari atau rumus-rumus atau primbon-primbon untuk tahu kapan malam Lailatul Qadar ya. Yang penting kita tahu dari mana. Rasul mengingatkan fil witri ya, yaitu di malam ganjil ya, di malam ganjil. Apa hikmahnya Allah merahasiakan tidak disebutkan dari 5 hari itu? Pertama, agar seorang muslim yang semangat untuk mencari kemuliaan malam tersebut itu terus beribadah semangat. Yang keduanya akan terseleksi mana yang serius sungguh-sungguh beramal, mana yang tidak. Bayangkan kalau seandainya sudah ditentukan kayak Idul Fitri setiap 1 Syawal, mungkin misalnya malam Lailatul Qadar ditetapkan malam 21, mungkin malam setelahnya malas. Pak, ini malam ganjil loh Pak, nggak semangat ibadah tuh ke masjid Pak, udah dapat kemarin saya. Itu seandainya ditetapkan. Tetapi Allah merahasiakan, ada apa? Ada hikmah. Apakah ada tanda-tandanya? Ada. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Lailatul Qadri ya. Rasul mengatakan Lailatul Qadri samha. Malam Lailatul Qadar itu udaranya tenang, sejuk. Jadi kalau angin itu pelan begitu, kayak jenengan kalau kena angin pelan gitu jadi ngantuk lah begitu ya. Jadi kalau yang ada angin topan berarti bukan ya begitu. Karena Rasul mengatakan samha. Kemudian talqatun, yaitu malam tersebut cerah. Cerah. Pertama tenang, keduanya cerah. Ya, jadi kalau ada apa, kalau mendung gitu kan, hujan petir lah, kayaknya bukan ini ya.
Kemudian Rasul melanjutkan la haratan wala baridatan. Cuacanya malam tersebut tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, tidak panas, tidak dingin, ya sedang. Ya, tapi kalau jenengan di dalam seperti ini di masjid ya kayak dingin terus nih. Ini kayaknya malam Lailatul Qadar ini. Orang AC ternyata. Ya, di luar panas. Tapi Rasul menyebutkan demikian, cuacanya sedang. Kemudian Rasul mengatakan watusbihu syamsu sabihatahu dha'ifatul hamra. Di pagi harinya matahari bersinar tidak nampak sinarnya. Sinarnya itu tidak nampak. Maknanya sinarnya itu tidak menyilaukan. Itu paginya, berarti itu malamnya. Terus kalau kita dapat ketika itu, apa yang harus kita lakukan biar kita dapat malam tersebut, malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Rasul ketika sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, ya, apa kata beliau? Disebutkan dalam hadis tersebut, syadda mi'zarohu, Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama menyebutkan mengencangkan ikat pinggangnya itu bahasa kinayah. Maknanya Rasul ya di waktu 10 akhir itu, ya, sampai Rasul semangatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar, maaf, tidak berhubungan suami istri, itu maknanya. Wa ahya lailahu, kemudian Rasul menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya, malamnya bangun. Bukan cuman bangun, oh saya juga bangun, tak kemana kencing tidur lagi, oh bukan itu. Maknanya ahya lailahu adalah malamnya dia bangun untuk menghidupkan malam dengan ibadah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan doa, dengan amalan-amalan. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan Rasul juga tidak lupa ngajak keluarganya. Diajak keluarganya. Sampai dalam riwayat yang lain, kalau nggak mau bangun dipercikin air. Sekarang malam 10 akhir yang penuh dengan kebaikan, ya, bangun, dibangunkan keluarganya. Jangan mikirin sendiri, ya. Ingatnya kalau pas piknik doang, ya. Ajak keluarga ketika apa? Ketika untuk mendatangkan atau mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Rasul memercikan dengan air. Ya, bukan disiram ya jemaah. Nanti disiram seember ya. Perang nanti jadinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ra'aita idza alimtu lailatal qadri?" Terus apa yang harus aku baca, perbanyak zikir kalau saya tahu ciri-cirinya, tahu yang kau sampaikan, zikirnya apa? Maka Rasul mengatakan, faquli, banyaklah zikir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diantara yang Rasul mengajarkan ketika melihat tanda-tanda demikian untuk membaca zikir tadi. Kemudian yang melanjutkan dengan ya berdoa, membaca Al-Quran, sholat, melakukan amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan itu kita mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar yang Rasul janjikan dalam hadisnya, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun tengah malam atau seorang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena penuh dengan iman dan mengharap kebaikan dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita sudah terlalu banyak dosa-dosanya jamaah. Semoga momen terbaik di bulan Ramadan ini, di 10 akhir yang kita
akan segera masuk insyaallah ta'ala. Gunakan dengan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.